Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, salam jumpa pada renungan harian yang pun pagi. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Efesus 2 ayat 10, dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Nani toppani di bata do hitaon jana marhite ite Yesus Kristus di pauli de bata hita aso tarbain akka pangalahu na dinggan na pasikop kononia humani di hita. Dalam bahasa Indonesia, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, Paulus mengingatkan bahwa kita sebenarnya sudah mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita tidak bisa keluar oleh karena dosa itu, dan oleh karena Kristus Yesus kita dibaharui, yaitu melalui darahnya yang ditumpahkan untuk penebusan dan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan juga bahwa kita adalah buatan Allah yang diciptakan dalam Yesus Kristus. Artinya kita ini dibuatan Allah, bukan menjadi berasal daripada diri sendiri atau berasal daripada mitos-mitos, tapi manusia adalah buatan Allah. Ketika buatan Allah itu adalah segambar dan serupa dengan Allah, menjadi tercemar oleh karena dosa yang dia lakukan, kita bisa lihat di dalam penciptaan manusia. Namun setelah manusia yang berdosa itu jatuh ke dalam jarak yang begitu jauh dengan Allah, Allah menciptakan kita kembali melalui Yesus Kristus. Kita dibaharui. Sesungguhnya kita yang dulu mati menjadi dibaharui oleh karena Kristus Yesus, sehingga kita menjadi beroleh hidup yang baru. Oleh karena itu, kalau kita buatan Allah diciptakan melalui Kristus Yesus, yang seharusnya diri kita harus mengabdikan diri kepada kehendak Allah, bukan keinginan daging. Oleh karena keinginan daging, perbuatan-perbuatan jahat, dan tergoda kepada keinginan-keinginan iblis, maka kita menjadi mati secara rohani. Kalau dikatakan mati pasti tidak berkembang. Kalau dikatakan mati pasti kita adalah menunggu untuk menjadi hilang dan punah. Namun kalau dikatakan hidup, kita menjadi berkembang, menjadi bisa untuk melanjutkan apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita adalah orang yang diciptakan oleh Allah menjadi memiliki keselamatan, dan oleh karena itu kita menjadi beroleh keselamatan itu di dalam kasih dan penyertaan Kristus. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau mengingatkan kita bahwa Allah sudah menciptakan kita, dan kita dibuat oleh Allah dan diciptakan oleh Kristus Yesus. Mari abdikan dirimu kepada kehendak Allah, bukan menjadi kepada kehendak dirimu. Mari engkau menjadi menyadari bahwa kehadiranmu adalah untuk memuliakan Allah, sehingga melalui kehidupan kita, orang-orang lain bisa melihat dan mengenal Allah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, mencerminkan kehendak Allah dalam segala kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan yang menjadi menguatkan kita melakukan sesuai dengan kehendak Allah, melakukan dan memikirkan kita ciptaan Allah, sehingga kita berbuat dan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka firman ini menjadi kekuatan dan semangat yang baru bagi kehidupan kita sebagai buatan dan ciptaan Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami adalah buatan Allah yang dibuat sesuai dengan rancangan Allah. Kami adalah diciptakan melalui Kristus Yesus. Kematian kami sebagai orang berdosa dibaharui melalui Kristus Yesus. Biarlah firman ini menjadi kekuatan baru, sukacita yang baru bagi hari hidup kami. Hamba berdoa biarlah Tuhan
memberkati setiap orang. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sendirian Engkau dampingi, dan setiap kami hidup di dalam damai sejahtera. Biarlah kuasa Tuhan tetap mengalir dalam setiap umat Tuhan, dalam setiap rumah tangga, pekerjaan, dan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dalam penyertaan dan kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.